sembarangan. Anjing penjaga di Aula Naga masih berani menggonggong di sini, berlutut. Tuan Xiaolong, dia hanya sisa-sisa dari keluarga Lin, hanya anjing liar. Benar, Tuan, dia itu siapa sih? Masih berani bersikap sembrono? Keluarga Wang menghina Kaisar Dewa, harus dihukum bagaimana? Kamu adalah Kaisar Dewa. Tuanku, apakah kamu salah paham? Dia hanya anak manis yang lahir dari ayah, tanpa ibu yang membesarkannya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Kaisar Dewa? Kamu, wanita cantik, kenapa tidak diam saja? Apakah kamu ingin keluarga Wang kami mengalami malapetaka besar? Tuan Kaisar Dewa, semua gara-gara wanita cantik ini. Mohon kepada Yang Mulia Dewa Kaisar, ampunilah nyawaku. Mohon kepada Yang Mulia Dewa Kaisar, ampunilah nyawaku. Waktu telah tiba, terlambat. Istana Naga, patuhi perintah. Seret Wang Tianhu keluar, pecah menjadi 5 bagian. Kamu tidak bisa menyentuhku. Jika kamu menyentuhku, putrimu akan kehilangan nyawanya. Kamu mengancamku. Aku tidak peduli lagi. Lin Yang, asalkan kamu memberiku ampun hari ini, aku akan menjaga keselamatan putrimu. Tuan rumah, lalu, si kecil itu, sudah hampir mati. Menyapu bersih keluarga Wang, tidak ada yang tersisa. Menyapu bersih keluarga Wang, tidak ada yang tertinggal. Kalian masih terkejut apa? Ayo semua, serbu. Aku akan mengejarnya, tidak perlu. Dia tidak akan bisa lari. Selamatkan Yuyu dulu. Kaisar Dewa, Dewi telah ditemukan. Yuyu, semua salah papa karena datang terlambat. Yuyu. Papa. Papa di sini, papa di sini, papa ada di sini. Raja Dewa. Goddess masih punya sedikit nyawa. Pil Tuhan dari penguasa alam Danyang, mungkin bisa menyelamatkan. Katakan pada Danyang, gunakan pil terbaik untuk menyelamatkan putriku. Jika tidak, aku akan gunakan dia untuk membuat pil. Iya, Wang Tianhu. Aku pasti akan menggunakan kepalamu untuk mempersembahkan bendera tim naga kudaku. Tuan Jiu Feng, tidak tahu kalian sedang melakukan apa. Mengirimmu untuk bertemu dengan anakmu. Bertemu anakku. Kamu, apa yang telah kalian lakukan pada anakku? Dia sudah dikirim ke medan perang Asura. Perintah Kaisar Dewa, siapapun yang berasal dari keluarga Wang di kota Jiang. Kaisar Dewa, 9 Phoenix melapor. Bagaimana dengan istri dan anak perempuan saya sekarang? Tadi, Sai Huatuo mengirim kabar. Istri Anda tidak. Hanya saja apa? Dia terburu-buru kembali ke kota Long, ke keluarga Xia. Katanya ingin meminta keluarga Xia untuk menyelamatkan putri kerajaan. HMPH, keluarga Xia, dulu Suer dan Yuyu, menanggung banyak penghinaan di keluarga Xia. Bagaimana mungkin mereka akan menolongku? Sudahlah. Beberapa hutang. Sudah saatnya untuk ditagih. 9 naga, patuhi perintahku. Kumpulkan para pengendali naga, kuasai kota naga. Adalah. Tolong selamatkan Yuyu. Yuyu ditangkap keluarga Wang untuk diambil darahnya. Jika diambil lagi, dia akan mati. Kau benar-benar berani kembali. Seluruh Longcheng siapa yang tidak tahu. Keluarga Lin dibantai habis-habisan. Sekarang kamu kembali. Apakah kamu ingin membawa bencana ke keluarga Xia? Anak kecil yang imut. Apa pantas keluarga Xia menyelamatkanmu? Badan Yuyu akhirnya mengalir darah keluarga Xia. Tolong selamatkan dia. Xia Sue. Kenapa kamu masih memikirkan si imut itu? Justru sekarang saatnya meninggalkan beban itu. Mulai hidup baru. Hei, dengar-dengar keluarga Wang sudah berhasil masuk ke Dragon Hall di domain dewa. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Aku menyarankanmu, jangan mencari masalah. Kakek, pasti kau punya cara untuk menyelamatkan Yu Emeng, kan? Cara? Memang ada. Asalkan bisa menyelamatkan Yuyu, saya bersedia melakukan apapun. Tuan muda keluarga Sue itu, dengar-dengar, dia terpilih menjadi pengendara naga. Itu adalah seseorang yang khusus, melayani kepercayaan Kaisar Dewa. Jika dia bisa turun tangan, anak perempuanmu mungkin masih bisa diselamatkan. Saya akan segera memohon padanya. Keluarga Xia kami memang berniat untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga Sue. Jika tidak, kamu bisa menggantikan saya untuk menemani Yang Master Sue semalam. Asalkan melayaninya dengan baik, semuanya bisa dibicarakan.
Xia Sue, sepatu usangmu ini, aku menyuruhmu melayani Tuan Muda Sue. Itu keberuntunganmu. Kudengar Tuan Muda Sue itu mainannya sangat menyimpang. Kau yang sudah menjanda selama bertahun-tahun, pasti akan sangat menyenangkan, bukan? Hahaha, mulai hari ini dia tidak perlu lagi menjanda. Mulai hari ini dia tidak perlu lagi menjanda. Lin Yang. Kupikir siapa? Lin Yang. Keluarga Lin dibantai abis. Kenapa hanya ada sampah sepertimu yang tersisa? Tidak masalah, justru bagus. Wanita kamu segera akan menemani Sue Sao. Sekarang, kamu bukan hanya anjing sampah. Kamu juga anjing hijau. Hahaha. Xia Sue, apa yang masih kamu ragukan? Kamu sudah memikirkannya dengan matang. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan putrimu. Kesempatan yang tak akan terulang. Kau orang tua-tua, cepat tutup mulutmu yang busuk itu. Saya akan membuat keluarga Xia hilang di kota Long. Menghilang. Kau keterlaluan. Kau berani tidak menghormati saya? Saya bilang kamu ini pengecut. Apa otakmu sakit? Dengan sikap pengecutmu ini, kamu masih ingin menakuti keluarga Xia. Aku sudah bilang sejak dulu, jangan menikah dengan orang yang tidak berguna ini. Hari ini aku yang memutuskan, kau dan anjing gila ini cerai. Xia Sue, aku menyarankanmu, segera cerai. Kalau tidak, Sue Sao itu tidak akan memperhatikanmu. Kamu itu lebih baik berpikir dengan matang. Kalau kamu tidak jadi wanita Sue Sao, kekasih kecilmu itu akan kehilangan nyawanya. Anak perempuanku, belum saatnya orang luar untuk menyelamatkan. Ada apa? Jangan-jangan, kamu ingin orang tampan seperti kamu yang datang menyelamatkan, tanpa bantuan dari Tuan Sue. Anakmu hanya bisa menunggu. Apa itu keluarga Sue? Kau pantas menyelamatkan putriku. Kau berani tidak hormat kepada Tuan Muda Sue. Tuan Muda Sue telah tiba. Tuan Muda Sue, selamat kepada Tuan Muda Sue atas bergabungnya dengan para pengendali naga. Kedepannya di hadapan Yang Mulia Dewa Kaisar, semoga kau mau berbicara baik untuk keluarga Xia kami. Tentu. Ini adalah dia cucu saya. Malam ini dia yang akan melayani Anda. Gadis kecil cantik, malam ini aku akan membuatmu sangat puas. Saya sarankan Anda jangan menyentuh wanita saya. Siapa ini pengemis? Berani berbicara seperti itu kepada Tuan Sue. Kau pun pantas tahu siapa aku. Lin Yang, kau bahkan tidak seujung kuku Tuan Sue pun. Kau berani macam-macam dengannya? Tuan Sue, anggap saja dia anjing gila yang kehilangan rumah. Suer sedang dalam proses bercerai dengannya. Wanita bersuami. Benar-benar menggairahkan. Aku suka bermain dengan wanita orang lain, apalagi suka melakukannya di depan mereka. Sue Sao, aku mohon, tolong selamatkan putriku. Itu mudah, asalkan kamu melayaniku dengan baik malam ini. Aku akan memohon sendiri kepada Yang Mulia Kaisar Dewa. Sedangkan kau, anjing tak berguna, sekarang juga merangkak di bawah kakiku dan menyalak seperti anjing. Baru aku akan mengampuni nyawamu. 3 menit kemudian, orang yang akan berlutut dan menjadi anjing adalah kau. 3 menit lagi, orang yang akan duduk dan menjadi anjing adalah kamu. Apakah kamu mengancamku? Aku sangat takut, hahaha. Suer, kau tidak perlu memohon kepada siapapun. Yuyu sudah kuselamatkan. Keluarga Wang juga sudah saya hancurkan. Mulai sekarang, kalian berdua ibu dan anak tidak perlu lagi menanggung penderitaan. Percayalah padaku, Lin Yang. Sudah seperti ini, kau masih bicara besar. Bukan, Suer, aku, Lin Yang. Kau menghilang selama 5 tahun penuh. Kau tahu selama waktu itu, bagaimana kami melewatinya? Sekarang Yuyu sekarat. Hanya Tuan Sue yang bisa menyelamatkannya. Kau telah menyinggung Tuan Sue. Apakah kamu ingin membuatku kehilangan putriku? Bukan, Yuyu. Aku sudah, Sue Sao. Asalkan kamu bisa menyelamatkan Yuyu, aku akan melakukan apa saja. Baru ini lebih masuk akal. Ada wanita cantik yang memohon untukmu. Kamu seorang pengendali naga kecil. Berani menggunakan kekuasaan untuk menindas orang, tidak menghormati hukum. Kamu benar-benar bicara besar. Pengendali naga adalah yang tertinggi. Mana mungkin orang sepertimu yang lemah bisa meremehkannya. Kamu brengsek. Telah menyinggung pengendali naga, kita semua akan binasa. Apakah kau ingin membuat seluruh keluarga Xia menjadi pengiring jenazahmu? Silakan masuk. Nona Jiu Feng telah tiba. Mohon maaf atas kesalahan kami. Pemimpin pengendali naga,
Nona Jiu Feng. Nona Jiu Feng telah mengunjungi kediaman sederhana ini. Benar-benar membuat keluarga Xia saya semakin bersinar. Tuan Sue, Anda bahkan berhasil mengundang Tuan Jiu Feng. Di masa depan, keluarga Xia kami akan sangat bergantung pada Anda. Kenapa kalian masih terdiam? Cepat, cepat, segera ambil anggur yang telah lama disimpan. Ambilkan untuk menjamu Tuan. Apa yang bisa keluarga Xia punya untuk anggur yang baik? Tuan, silakan duduk terlebih dahulu. Saya akan segera mengambilkan beberapa botol anggur yang bagus untuk Anda. Sue Bai menyalahgunakan kekuasaannya, merendahkan nama baik penguasa naga. Segera kirimkan ke medan pertempuran Sura. Tuan Jiu Feng, tolong beri ampun. Saya tidak bersalah. Amankan saya. Ya, amankan kamu. Boleh. Berlutut di tanah dan menyalak seperti anjing. Guk-guk. Seret dia pergi. Tolong selamatkan putriku. Putrimu baik-baik saja. Dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh Tuan yang ada di depan ini. Lin Yang. Hanya dengan dia. Tuan Jiu Feng, apakah Anda salah paham? Lin Yang hanyalah seekor anjing yang kehilangan rumah. Dengan apa kita bisa melawan keluarga Wang? Apakah kau meragukan perkataanku? Jadi, begitu. Kaulah yang menyelamatkan Yuyu. 5 tahun ini kau telah menderita. Sekarang, karena aku telah kembali, aku pasti akan menjadikanmu wanita terbahagia di dunia. Jangan kira kau menyelamatkan Yuyu sudah menjadi kemampuanmu. Kau orang miskin. Apa kebahagiaan yang bisa kau berikan pada putriku? Apalagi sekarang kau telah menyinggung keluarga Sue. Apakah kepala keluarga Sue akan melepaskanmu? Hari ini, kau harus bercerai dengan Xia Sue. Hari ini, kamu harus cerai dengan Xia Sue. Saya tidak setuju. Hanya karena kamu tidak mau lihat diri sendiri. Periksa saja kelakuanmu. Kamu lebih hebat dari kodok buta apa? Jika bukan karena kamu, beberapa tahun ini, Xiao Sui harus menanggung begitu banyak ketidakadilan. Bu. Cepatlah pergi. Rawat Yuyu dengan baik. Setelah 2 hari, aku akan menjemputnya. Suer, percayalah padaku. Saya pasti bisa merawat dengan baik kamu dan Yuyu. Hahaha. Beberapa orang itu benar-benar memanfaatkan kekuasaan orang lain. Kamu kira Tuan Jiu Feng? Kamu kira Jiu Feng akan melindungimu? Kurasa, itu hanya seekor anjing yang tidak bisa bertahan di luar sana. Ingin terus bergantung pada keluarga kita, keluarga Xia, menumpang hidup. Xia Sue, cepat usir menantu sampah ini. Usir dia keluar. Kalau tidak, bulan-bulan mendatang, hidup atau mati, keluarga Xia tidak akan campur tangan. Lin Yang, kamu seharusnya tidak kembali. Tolong. Kamu cepat pergi. Kamu telah menghancurkan keluarga Sue, seluruh kota naga. Tidak ada tempat bagimu untuk berlindung. Suer, kau pergi atau tidak? Tidak pergi, ya? Ah. Aku pergi, aku pergi, aku pergi, aku pergi. Tuhan, putri mahkota sudah tidak apa-apa. Sudah dibawa kembali. Yuyu, ada di mana? Sudah sesuai perintah Anda. Dikirim ke keluarga Xia. Aduh. Kakek. Kau bawa Yuyu kemana? Katakan padaku, ya. Semua salah Lin Yang, menantu yang tidak berguna itu. Tuan muda keluarga Sue sangat malang. Sekarang keluarga Sue menuntut pertanggungjawaban. Hanya bisa membiarkan si kecil yang manis itu. Kau bicara apa? Anak kecil itu sudah tidak ada. Manfaatkan kesempatan ini untuk bercerai dengan anjing sampah Lin Yang itu. Sekarang juga. Yi Xia Sue, kau mau kemana? Aku pergi menyelamatkan putriku. Bayer, ayah telah berjanji padamu, pasti akan membalaskan dendam untukmu. Yang Duca, kau adalah guru Bayer. Hari ini aku memintamu datang, hanya ingin kau menyaksikan. Aku akan membunuhnya sendiri. Lin Yang, bajingan itu, aduh. Aku sudah berusaha keras, baru bisa mengirim Sue Bai ke Imperial Guard. Tidak kusangka, justru malah membahayakan dirinya. Aduh, Inspektur Yang. Ini tidak bisa disalahkan padamu. Kalau mau menyalahkan, harusnya menyalahkan si sampah Lin Yang itu. Hari ini, aku akan mulai dengan mengincar putrinya. Biar dia merasakan, rasanya terputus keturunan. Buang dia ke dalam wajan panas. Jangan. Yuyu, ibu. Apa kamu tidak apa-apa? Ah. Kalau begitu, biarkan wanita cantik ini menarikku, supaya dia bisa melihat langsung putrinya. Iya.
Bulan demi bulan. Biarkan aku pergi. Kepala rumah. Dia adalah tuan muda, wanita yang membuatku jatuh cinta. Berhenti. Bulan demi bulan. Hahaha. Kamu ingin aku melepaskan putrimu? Bisa saja. Tapi kamu harus setuju dengan syaratku. Menikah dengan anakku. Menikah dengan anakku. Ini karena aku menghargaimu. Jangan terlalu tak tahu terima kasih. Jangan berani-berani kamu menyakiti ibuku. Sayang. Menyingkir. Yuyu, kemarilah. Lepaskan Yuyu. Baiklah, ingin melepaskan si kecil ini? Bisa. Patuhi saja dengan patuh. Baik. Aku menikah. Dengan Baer. Di jalan menuju Huangquan, kau tak lagi sendirian. Cepat berlutut dan sembahyang bersama Baer. Kalian adalah pasangan suami istri sekarang. Kenapa kamu masih terdiam? Sembah. Jika kamu tidak ingin si kecil yang lucu itu kehilangan nyawanya, cepat sembah padaku. Apakah kamu akan sembah? Berani mengganggu wanita saya? Percaya atau tidak, saya akan merobohkan rumah duka kamu. Berani mengganggu wanita saya? Percaya atau tidak, saya akan merobohkan rumah duka kamu. Lin Yang. Hahaha. Lin Yang. Kamu sampah anjing. Berani datang lagi. HMPH. Datang tepat waktu. Segera berlutut. Sembah anakku dan minta maaf. Aku bisa membiarkanmu pergi besok. Penjahat yang menindas perempuan dan menganiaya laki-laki. Pantaskah dia mendapat balasan seperti ini? Lin Yang. Orangnya hampir habis. Masih berani keras kepala. Sebaiknya kamu lepaskan putriku. Aku tidak ingin mengulanginya. Hahaha. Sembarangan. Ayo datang. Cepat datang orang. Bunuh dia. Apakah kamu sedang mencari bawahannya? Mereka sudah tidak bisa masuk lagi. Apa? Inspektur Yang, cepatlah bertindak. Cepat bunuh dia. Matamu buta, Inspektur Wilayah Ilahi, Yang Ling. Salam hormat kepada Yang Mulia Kaisar Ilahi. Apa? Kau adalah Yang Mulia Kaisar Ilahi? Menghadap Yang Mulia Kaisar Dewa. Apa? Kau adalah Kaisar Dewa? Pengawas Yang, apakah kamu kebingungan? Benda tak berguna ini, bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Dewa? Kau sampah yang tidak punya mata. Setahun yang lalu, aku berada di dunia dewa, melihat dengan mata kepala sendiri. Tidak mungkin salah. Pengawas Yang, kenapa kau ada di sini? Sue Bai bergabung dengan pengendali naga. Apakah ini perbuatanmu? Ampun, Yang Mulia Kaisar Dewa. Tarik keluar. Putuskan kedua kakinya. Kaisar Dewa, aku salah. Yang Mulia Kaisar Dewa, aku tahu aku salah. Aku buta dan bodoh. Saya buta, tidak mengenal Gunung Tai. Ampuni nyawaku, kumohon. Biarkan keluarga Sue saya masih memiliki keturunan. Kau seharusnya tidak menyentuh istri dan anakku. Hari ini, keluarga Suemu harus membayar harganya. Ibu, ada apa denganmu? Yuyu, kamu adalah Kaisar Dewa. Lantas, hari ini, aku akan menyeret putrimu untuk menjadi korban. Ayah, tolong selamatkan aku. Berhenti. Berani sentuh dia, akan kuhancurkan kau. Lin Yang, aku akan membuatmu merasakan rasa sakit yang luar biasa. Sayang, berani menggigitku? Pengendali naga, bawa dia ke tempat hukuman di wilayah kejahatan. Yuyu. Ibu, aku baik-baik saja. Ayah yang menyelamatkan aku. San Lin Yang, terima kasih. Yuyu adalah putri kita. Apa yang harus disyukuri? Mulai sekarang, kita tak berhutang apa-apa lagi. Suer, saya. Besok adalah pesta ulang tahun kakek. Ingat untuk datang. Tanda tangani perjanjian cerai itu. Ini adalah master ahli identifikasi barang berharga pertama dari keluarga terpandang, Tuan Huang.
Saya memberi kakek sepasang ginseng. Semoga kakek panjang umur seperti laut yang luas. Semoga panjang umur seperti gunung Nan. Ginseng 1000 tahun. Bagus, bagus, bagus. Cucu yang baik. Terima kasih. Aku akan memberimu sebuah teko Zisha. Ini adalah karya warisan 1000 tahun dari Master Li. Sangat sulit didapatkan. Baik, baik, baik. Kalian semua baik hati. Tuan Muda Su, aku sangat penasaran. Hadiah apa yang telah kau siapkan? Yang kuberikan adalah lukisan 9 naga dan seekor phoenix. Ini adalah lukisan tangan dari Yang Mulia Kaisar, satu-satunya di dunia. Lukisan tangan langsung dari Yang Mulia Kaisar Dewa. Ini harta yang tak ternilai harganya. Ini lukisan tangan langsung dari Yang Mulia Kaisar Dewa, satu-satunya di dunia. Lukisan tangan langsung dari Yang Mulia Kaisar Dewa. Ini harta yang tak ternilai harganya. Tuan Muda Su, kau sekarang memiliki kemampuan yang luar biasa. Baiklah. Tuan Muda Su memang putra mahkota terhebat di kota naga. Kedermawanan ini luar biasa. Saya merasa tidak pantas menerimanya. Terlalu berharga. Sedikit tanda hati dari junior ini, harus diterima. Benar juga, satu keluarga tidak perlu bicara dua bahasa. Kita segera menjadi satu keluarga, kan? Sia. Dulu, Tuan Su sangat mencintaimu. Siapa yang tahu kamu malah menyukai orang bodoh Lin Yang itu, Ibu. Jangan ngomong begitu, banyak orang di sini. Kenapa belum diperbolehkan bicara? Lin Yang itu parasit. Bahkan tidak layak untuk memberikan sepatu pada Su Shao. Xia Sue, mana hadiah ulang tahunmu? Jangan-jangan kamu datang dengan tangan kosong. Di rumah ada si kecil yang lucu. Dan juga sampah yang hidup dengan memanfaatkan orang lain. Dia mana ada uang untuk menyiapkan hadiah ulang tahun? Aku rasa sih, hari ini dia pasti datang untuk meminjam uang. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Jika kamu tidak menyiapkan hadiah apapun, lebih baik jangan mempermalukan diri di sini, kakek. Siapa bilang kami tidak menyiapkan? Siapa yang kukira? Ternyata hanya seorang pengemis. Sebentar, kau harus menjaga hadiah ulang tahun ini dengan baik, agar tidak dicuri oleh pengemis ini. Hari ini semua orang dari keluarga-keluarga besar sudah datang. Xia Sue, bawalah suamimu yang tidak berguna itu. Kemasi sedikit sisa makanan dan cepat pergi. Jangan sampai membuat malu keluarga Xia kita di sini. Lin Yang, apa yang kau lakukan di sini? Tempat ini bukan tempatmu. Keluar dari sini. Saya datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Lin Yang, kenapa kau selalu ada di mana-mana? Kau masih juga mengganggu putriku untuk apa? Hari ini kau akan merusak acara baik putriku. Dan Tuan Su, aku akan mematahkan kakimu. Aku adalah menantu keluarga Xia. Pesta ulang tahun kakek. Bagaimana aku bisa tidak datang? Tidak seharusnya datang. Seharusnya orang yang bernama Su ini. Kamu, keluarga Su Shao terkenal. Pahlawan muda. Menurut orang sepertimu yang tidak berguna ini, Su Shao malah tidak lebih baik darimu, Ibu. Jangan katakan lagi. Tidak usah berbicara pun tidak masalah. Bukankah dia datang untuk merayakan ulang tahun kakek? Lihatlah penampilannya yang kumuh ini. Apa yang bisa dia berikan sebagai hadiah ulang tahun untuk kakek? Ini adalah niat tulus dari aku dan Suer untuk diberikan kepada kakek. Ini adalah pil panjang umur. Pengguna dapat memperpanjang umur 50 tahun. Ini adalah pil keabadian. Pengguna dapat memperpanjang umur 50 tahun. Ini Lin Yang. Kau bercanda? Menggunakan barang seperti ini untuk mempermainkan kakek. Apakah kamu sengaja ingin membuat kami, keluarga Xia, malu di depan umum? Lin Yang, benda ini bau sekali. Takutnya itu lumpur yang terlepas dari tubuh pengemis sepertimu, kan? Kamu ini anjing yang tak berguna, membawa lumpur seperti ini untuk menipu kami. Kau kira kami buta? Aku benar-benar mengira ada yang berpengetahuan. Tidak kusangka, kalian semua adalah orang-orang yang buta hati saja. Lin Yang, kau keterlaluan. Lin Yang,
Kukira kau akan berubah, tidak menyangka kau masih suka berbohong. Su'er. Dia adalah Lin Yang. Ternyata keputusanku untuk bercerai darimu adalah benar. Kau sangat mengecewakanku. Aku, sebagai kakek, ingin mengumumkan satu hal. Pernikahan cucuku, Xia Sue dan Lin Yang, hari ini selesai di sini. 7 hari kemudian, Xia Sue dan Su Shaoxi menikah. Pintu Lin Yang. Jika harus disalahkan, salahkan dirimu sendiri yang begitu lemah. Jika kau bijak, segera tanda tangani perjanjian ini dan keluar dari keluarga Xia. Hanya dengan dirimu, kau tidak pantas berbicara dengan aku di sini. Aku memperingatkanmu, jangan membuat keributan di sini. Tuan Su bahkan memberikan lukisan yang digambar langsung oleh Tuan Dewa. Apa yang bisa dibandingkan dengan benda sepertimu ini? Lukisan yang digambar langsung oleh Tuan Dewa, lelucon. Bagaimana aku tidak tahu, Sang Kaisar Dewa juga pernah melukis. Kau ini sampah yang tidak berpengetahuan. Berhenti bicara di sini. Perjanjian hari ini harus ditandatangani, mau tidak mau. Benar sekali, segera tanda tangani perjanjian ini. Bawa kekasihmu itu dan keluar dari keluarga Xia. Kalian menghinaku, terserah, tapi berani menghina istri dan anakku. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Berani sekali. Laki-laki tampan ini ternyata menggigit tuannya. Saudara muda ini, apa yang dia katakan benar. Gambar ini, gambar naga terbang dan phoenix, memang palsu. Apa yang dimaksud dengan Tuan Huang? Kamu tidak salah paham, kan? Barang dari Kaisar Dewa ini, mana mungkin palsu? Tuan Xia, apakah kamu meragukan kemampuan saya? Aduh, tidak. Anda adalah otoritas di dunia barang antik. Tentu saja aku tidak berani. Itu benar-benar omong kosong. Bahkan jika lukisan ini palsu, masih lebih baik daripada pil tanah liatmu yang rusak itu. Kau ini orang bodoh yang buta. Ini adalah pil yang dibuat sendiri oleh sang alkemis ilahi dari alam dewa. Pil yang dibuat dengan tangannya sendiri. Adikku, berikan pil ini padaku. Bagaimana? Aku bersedia membayar 50 miliar. Tidak, 100 miliar. Sekte Lin Yang harus disalahkan karena kau terlalu lemah. Jika kamu paham posisi, segera tanda tangan perjanjian itu. Pergi dari keluarga Xia. Dengan kamu tidak layak bicara dengan saya di sini. Saya peringatkan kamu, jangan membuat keributan di sini. Tuan Su bahkan sudah memberikan lukisan yang dibuat sendiri oleh Yang Mulia Kaisar Dewa. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan bola tanah liatmu yang rusak itu. Lukisan yang dibuat sendiri oleh Yang Mulia Kaisar Dewa. Candaan. Kaisar Dewa juga pernah melukis. Kau ini sampah tak berpengetahuan. Berhenti bicara omong kosong. Perjanjian hari ini, tidak tanda tangan juga harus tanda tangan. Benar kan? Segera tanda tangani perjanjian ini. Bawa si kecilmu pergi dari keluarga Xia. Kalian memalukan saya, itu masih bisa diterima. Tapi berani menghina istri dan anak perempuan saya. Saya akan pastikan kalian membayar harga yang setimpal. Berbalik. Pria tampan ini ternyata menggigit tuannya. Saudara muda ini, benar sekali. Gambar ini, gambar naga 9 terbang dan burung phoenix, memang palsu. Apa maksudmu Tuan Huang? Apakah kamu salah paham? Ini adalah benda milik Kaisar Dewa. Mana mungkin palsu? Tuan Xia, apakah Anda meragukan kemampuan saya? Aduh, tidak. Anda adalah otoritas di dunia penilai harta. Saya tentu tidak berani begitu. Ini omong kosong belaka. Bahkan jika lukisan ini palsu, ini masih lebih baik daripada bola tanah busuk miliknya. Kamu ini bodoh yang tak tahu apa-apa. Ini adalah dansun dari domain ilahi. Obat yang saya buat sendiri. Adik kecil, berikan obat ini padaku. Bagaimana kalau begitu? Aku bersedia memberi 50 miliar. 100 miliar. Anak tidak mau. 100 miliar. Tuan Huang, apakah Anda sudah jelas melihatnya? Pil kecil ini, bagaimana mungkin bernilai 100 miliar? Suami saya biasanya suka berbicara besar. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Perhatikan baik-baik. Benar adanya. Harta karun langka seperti ini, bagaimana mungkin ada di tangan orang sampah ini? Biarkan aku lihat. Pasti curian. Tuan Huang, Anda harus hati-hati, jangan sampai menimbulkan bahaya bagi diri sendiri. Tuan Huang, Anda, benarkah bersedia mengeluarkan 100 miliar? Pil kecil, saya Huang. Apa yang saya katakan, saya akan lakukan. Tuan Huang, ini adalah hadiah ulang tahun dari menantu perempuan saya, untuk saya. Kenapa Anda berani merebut cinta saya? Tuan kepala keluarga Xia, usia Anda sudah sepuh, malu tidak merasa? Adik kecil,
Berikan pil ini padaku. Aku akan memberikan aset keluarga Huang yang bernilai ratusan miliar. Akan menjadi milikmu. Ratusan miliar aset. Ini benar-benar bukan jumlah yang sedikit. Ini cukup untuk keluarga Xia. Ini mungkin pendapatan selama beberapa dekade. Keadaan Anda memang sangat menggoda. Ini istri saya. Ini disiapkan dengan hati-hati olehnya. Saya tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Tuan Xia, Anda memiliki cucu perempuan ini. Tapi sungguh beruntung ya. Haha. Adik kecil, kau nanti jika ada masalah, jangan ragu datang ke Wan Baosai. Cari aku. Teman sepertimu ini sudah kuanggap sebagai sahabatku. Tuan Xia, saya pamit. Xia Sue, hadiah ulang tahun yang kamu siapkan untuk kakek. Kamu benar-benar sangat perhatian, kakek. Saya. Tenang saja, kakek. Pasti tidak akan menyia-nyiakanmu dan Yumo. Kupikir kau dan Xia Sue, pernikahan kalian ini harus dipikirkan lagi. Baiklah, kalian sekeluarga. Berubah pikiran. Tunggu saja. Karena hari ini semua orang ada di sini, aku akan mengumumkan satu hal. Karena hari ini semua orang ada di sini, aku akan mengumumkan satu hal. 3 hari lagi adalah ulang tahun Suer. Aku akan mengadakan pesta di Hotel Longcheng. Nanti para tokoh penting di Longcheng akan hadir semua. Kau masih ingat ulang tahunku di Hotel Longcheng? Itu hotel bintang 9. Kau ini orang tidak berguna. Sedang melamun apa siang-siang? Hotel Longcheng setahun hanya diadakan satu pesta. Berapa banyak keluarga terpandang yang bahkan tidak punya hak untuk itu. Kamu juga pantas. Kamu bahkan seorang tokoh besar di kota Longcheng. Kamu gila ya? Jangan bicara sembarangan lagi. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu dibawa ke rumah sakit. Lin Yang, Hotel Longcheng bukanlah tempat yang bisa kita kunjungi. Lupakan saja. Suer, seperti yang sudah kukatakan, aku akan membuatmu menjadi wanita terbahagia di dunia. 3 hari lagi, kamu adalah wanita yang paling berkilau di kota Long. Di kota Long. Hehe, benar-benar tak bisa diselamatkan. Nanti, kalau kamu diusir dari Hotel Longcheng, jangan bilang ya, itu anjing keluarga Xia kita. Tenang saja, nanti saya akan mengirimkan undangan kepada kalian. Aduh, jangan dengarkan orang tidak berguna ini. Omong kosong. Saya ya, lebih baik kembali tidur dan mendapatkan tidur yang nyenyak. Hahaha. Yang mulia, apakah Anda sudah memberitahu orang-orang di Hotel Longcheng? Semua sudah diatur. Spesifikasi jamuan sudah setingkat raja. Ketua Longcheng Group ingin menemui Anda. Tidak terlihat. Sampaikan kepada semua keluarga besar di kota Long. Pesta ulang tahun istriku. Mereka harus hadir. Bisa ikut dalam jamuan Kaisar Dewa. Merupakan kehormatan bagi mereka. Beritahu mereka, tidak boleh mengungkapkan identitasku. Iya. Suer, kamu cari aku ingin kamu menemani aku untuk ikut reuni teman-teman. Jangan berpikir macam-macam ya, ini semua karena Sisi yang memintaku untuk mengajakmu. Baik. Lin Yang. Tentang pesta ulang tahun. Saya tahu kamu melakukannya untuk kebaikanku, tapi saya tidak ingin kamu berusaha terlalu keras untuk terlihat hebat. Saya akan jelaskan dengan kakek nanti. Nanti saja, kamu hanya perlu menyiapkan sedikit saja. Suer, percayalah padaku, 3 hari lagi, kau akan menjadi permata paling cemerlang di Longcheng. Hahaha. Aku pernah melihat orang yang menumpang pesta pernikahan sepertimu, bahkan reuni sekolah pun kau datangi. Takut. Sepertinya hanya kamu, Lin Yang. Aku pernah melihat orang yang ikut makan di pesta pernikahan. Bahkan ada yang ikut reuni teman sekelas. Sepertinya hanya kamu, Lin Yang. Ayo, ayo. Kalian kalah dalam permainan. Aku bilang, seperti Lin Yang, hal tak tahu malu seperti ini pasti akan mengikuti. Kalah main game, bukankah itu berarti mentraktir? Lagi pula hotel ini milik keluarga kami. Tapi hotel keluarga kami memiliki peraturan tegas. Maya dan anjing tidak diperbolehkan masuk. Wang Hao, bagaimana aku tidak pernah mendengar peraturan seperti ini? Baru saja ditetapkan. Sisi, tidak kusangka kau menyuruhku membawa Lin Yang untuk bermain game. Kau keterlaluan. Suer, kau masih melindunginya? Sampah itu. Kamu sangat cantik. Di seluruh Longcheng, pria seperti apa yang tidak bisa mendapatkannya? Bagaimanapun juga, Lin Yang adalah suamiku. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan hal seperti itu tentang dia. Xia Sue, dengarkan nasihatku.
Saudariku, pria seperti dia adalah jenis yang berbahaya. Saya takut seumur hidup tidak akan bisa masuk restoran mewah seperti ini. Kamu lebih baik ikut dengan Tuan Wang. Hotel ini nanti akan jadi milikmu. Omong-omong, Tuan Wang sudah mengatur semuanya. Beberapa hari lagi adalah ulang tahunmu. Kita rayakan saja di hotel milik Tuan Wang. Hotel yang begitu buruk juga pantas untuk merayakan ulang tahun istriku. Lin Yang, kau bilang apa? Hotel yang begitu buruk juga pantas untuk merayakan ulang tahun istriku. Lin Yang, kau bilang apa? Hanya bisa bicara besar. Hotel seperti ini tidak akan pernah kau mampu sepanjang hidupmu. Siapa bilang aku tidak mampu? Coba lihat, besar sekali mulutmu. Kalau begitu, semua biaya pesta hari ini kau yang tanggung. Aku tidak masalah membayarnya. Hari ini, berapapun yang aku habiskan, kamu harus membayar setengahnya. Baiklah. Hari ini aku ingin lihat bagaimana kamu yang pengemis ini bisa bersaing denganku. Lin Yang, di kartu ini ada 200.000, ambil saja. Tenang saja, uang segini masih saya punya. Saya, Wang Shaochang, seumur hidup, baru pertama kali lihat orang yang nekat, berani tanding soal uang dengan saya. Perlu saya bantu atur? Sudah ada yang bayar. Tolong beritahu keamanan untuk saya. Ada yang kabur tanpa bayar. Tuan, Anda membutuhkan ruang pribadi yang seperti apa? Kami memiliki ruang biasa seharga 188.000, ruang mewah seharga 388.000, ruang istimewa seharga 988.000, ruang istimewa tanpa batas. Ambil saja yang biasa, tidak perlu. Atur saja yang terbaik untukku. Tidak perlu. Atur saja yang terbaik untukku. Berpura-pura kaya. Orang ini nanti akan malu. Biarkan dia berpura-pura sebentar saja. Nanti saat membayar, aku akan lihat apakah kau akan berlutut memohon padaku. Nanti kita lihat saja. Siapa yang akan berlutut pada siapa? Pergi. Menu Anda. Hidangan termahal, berikan saya satu porsi dari semuanya. Jangan-jangan kau tidak bisa membaca bahasa Inggris. Kamu tidak bisa menyebutkan namanya, kan? Lin Yang. Para teman-teman ini sulit berkumpul. Kamu tidak akan memesan alkohol, kan? Benar juga. Berikan saya 5 botol Suan Longjiu. Kamu datang untuk menghibur, ya? Siapa yang tidak tahu tentang Suan Longjiu? Hanya di wilayah Tuhan yang ada. Kamu juga berani mengatakan itu. Saya rasa dia memang tidak ingin mengeluarkan uang. Itulah sebabnya dia sengaja mengatakan itu. Apa minuman termahal yang kalian punya? Itu adalah anggur Maniton seharga 3 juta per botol. Saya sudah sangat tidak terbiasa dengan anggur impor seperti itu. Kalau begitu, ambil 5 botol dulu untuk berkumur. Kalau begitu, ambil 5 botol dulu untuk berkumur. Lin Yang, jangan sok bisa. Ini bukan sesuatu yang mampu kau beli. Tenang saja, aku masih punya uang sebanyak itu. Orangnya hampir mati masih saja berpura-pura. Tidak apa-apa, nanti saat membayar, pemalas ini akan menunjukkan jati dirinya. Khawatirkan dirimu sendiri saja dulu, jangan makan di hotel sendiri. Tidak mampu membayar, nanti akan memalukan. Lelucon, kita lihat saja sebentar lagi. Tuan Lin, total pengeluaran Anda adalah 18.300.000. Begitu banyak. Apakah kalian tidak salah menghitung, Nona? Ini, Lin Yang. Meskipun aku sudah membayar, sisanya 9 juta lebih, bisakah kau bayar? Masih terlalu sedikit. Orang miskin ini, jangan-jangan sudah gila. Semua konsumsi tamu hotel, akan kubayar semua. Ayo bayar. Tuan Lin, jangan main-main seperti itu di sini. Ini bukan warung makan biasa. Ikuti apa yang dia bilang. Lin Yang, aku ingin lihat bagaimana kamu menyelesaikan ini.
Semua konsumsi tamu hotel, semua akan saya bayar. Tuan Lin. Total konsumsi 85 juta. 500 ribu. Banyak sekali uangnya. Lin Yang, kamu mampu membayar? Atau masih kurang? Lin Yang, kamu sebenarnya mau apa? Aku rasa dia benar-benar gila. Kalau nggak bisa bayar, ya nggak bisa bayar. Ngapain sok jadi orang kaya? Cari bos kalian. Katakan kalau aku mau beli hotel ini. Kamu gila? Kamu tahu hotel ini harganya berapa? Anak muda ini akan memberi kamu kesempatan hari ini. Lagi pula ayahmu sudah lama meninggal. Atau kamu panggil aku, ayah, hari ini. Jika begitu, aku akan membebaskanmu dari biaya makan hari ini. Atau, biarkan istrimu melayaniku selama semalam. Jika kamu melayaniku dengan baik, maka makan ini akan aku lupakan. Wang Sao benar-benar. Lebih baik kamu tidur dengan aku. Kamu cantik. Aku sudah bosan tidur denganmu. Bagaimana, Lin Yang? Ambil kartu ini dan pergi cari bosmu. Aku mau membeli hotel ini. Aku hanya akan bilang sekali, ambil kartu ini dan cari bos kalian. Saya akan membeli hotel ini. Kamu seorang pengemis. Kartu rusak ini mau menipu siapa? Saya rasa ini kartu transportasi umum. Tuan Lin, saya mengerti. Pak, kenapa kamu datang? Ini kartu siapa? Ini aku. Ini kartu hitam VIP. Anda berkenan mengunjungi hotel saya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya. Saya bersedia menyerahkan hotel saya. Ayah, kau gila. Bagaimana kau bisa menyerahkan hotel, memberikan kepada orang miskin ini secara cuma-cuma? Matamu buta, ya? Kartu hitam terhormat ini hanya ada 3 di dunia. Pemiliknya adalah 3 tokoh besar yang mendirikan World Business Association. Orang sebesar itu pun kamu berani permalukan. Memberikan memang tidak perlu. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Lagi pula aku masih punya janji dengan seseorang. Seseorang akan membayarku setengahnya. Suer, mulai sekarang kau adalah bos di sini. Lin Yang. Kau sebenarnya siapa? Lin Yang. Kau sebenarnya siapa? Suer, mengapa kau bertanya seperti itu? Sejak kau kembali, kau benar-benar berbeda dari 5 tahun yang lalu. Kadang-kadang aku berpikir, apakah kau benar-benar suamiku? Jadi, selama 5 tahun ini, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah keluarga Lin dibantai pada waktu itu, aku terdampar di perbatasan, medan pertempuran neraka. Tempat itu adalah tempat pertempuran besar antara wilayah suci dan wilayah jahat. Daerah pertempuran besar, banyak orang tewas di sana. Yang membuatku bertahan hidup adalah kamu dan Yu Yu. Kartu hitam tertinggi itu, ada apa ini? Sekarang dendam pemusnahan klan belum terbalaskan. Demi keselamatan Suer, lebih baik jangan biarkan dia tahu identitasku lebih baik. Kartu itu diberikan orang lain kepadaku. Aku pernah menyelamatkan nyawanya, jadi dia menganggap itu sebagai hadiah dan memberikannya padaku. 5 tahun ini, kamu sudah menderita cukup banyak. Aku salah paham padamu. Aku tidak ada apa-apa, Suer. Yang menderita adalah kamu dan Yu Yu. Saya janji padamu, tidak akan pernah membiarkan kalian menderita lagi. Dalam 2 hari, ulang tahunmu akan datang. Saya telah janji padamu, saya pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kamu dan Yu Yu akan selalu aman. Itulah kebahagiaan terbesar saya. Oh, lalu kamu, apakah kamu sudah memaafkan saya? Kamu pikir enak saja? Kenapa bengong? Ayo pergi. Oh, baik.
Tuhan menikmati. Bagaimana kabar Suer? Dia tetap tinggal di keluarga Xia. Xia Donghai ingin menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk perkawinan dengan keluarga Zhao di Longcheng. Orang tua ini benar-benar tak pernah puas. Kaisar ilahi, ada satu hal lagi. Pelaku pembantaian keluarga Lin sudah ditemukan. Apa katamu? Yang membantai seluruh keluarga Lin saat itu adalah keluarga Zhao dari Longcheng. Menjalin hubungan dengan keluarga Zhao adalah keberuntungan bagi keluarga Xia kita. Lupakan saja sampah Lin yang itu. Berhubungan baiklah dengan Zhao King. Anak muda yang baik, aku serahkan cucuku kepadamu. Tuan rumah keluarga Xia, aku pasti akan memperlakukan Xia Sue dengan baik. Aku merasa tenang sekarang. Kalian anak muda, nikmati saja, kami pergi dulu. Orang tua itu sudah menjualmu padaku. Kamu mau kemana lagi? Lepaskan aku. Teriak sekali lagi. Percaya nggak kalau aku cari giliran tidur denganmu? Benar. Patuh saja, aku akan membuatmu puas. Lepaskan aku. Berani menyentuh wanitaku, aku ingin satu tanganmu. Berani menyentuh wanitaku, aku butuh satu tanganmu. Lin Yang tidak menyangka, kau, sampah, masih hidup juga. Ah, kau berani menyentuhku, hari ini akan kubuat kau sangat menderita. Hanya karena kamu tidak pantas untuk berlutut dan menjadi anjingku. Kamu mencari masalah. 5 tahun yang lalu aku bisa menghancurkan keluargamu, dan sekarang aku masih bisa. Malam ini, aku akan menghancurkan keluarga Zhao. Apa yang terjadi tahun itu, akan dibayar harganya. Hanya dengan kamu, ayo datang. Ting. Di wilayahku, aku ingin lihat apa yang akan kamu gunakan untuk melawan aku. Lebih baik nanti kamu jangan berlutut dan memohon padaku. Semua serang dia. Siapa yang melakukannya padanya, aku beri dia 1 juta. Lin Yang, apa yang kamu ingin lakukan? Aku akan membuat keluarga Zhao membayar harganya. Malam ini, keluarga Zhao pasti musnah. Lin Yang, jangan kau bertindak sembarangan. Saya punya uang. Saya bisa memberimu uang. Aku punya uang, 10 miliar. Apa dengan 10 miliar, asal kamu biarkan aku hidup. 10 miliar yang remeh ini, juga pantas dijadikan taruhan. Aku tanya kamu, keluarga Linku dan keluarga Zhaomu tidak ada dendam atau permusuhan. Kenapa harus menyerang keluarga Lin saya? Saya juga tidak tahu. Saya tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Saya hanya terlibat pada waktu itu. Yang merencanakan tindakan itu adalah ayah saya dan kakak laki-laki saya. Suer, ayo pergi. Kamu mau apa? Lin Yang sudah bilang biarkan aku. Apa? Yang aku ingat, Kaisar Dewa bilang, malam ini, keluarga Zhao pasti akan hancur. Lin Yang adalah Kaisar Dewa. Tidak mungkin. Tenang saja. Orang-orang lain dari keluarga Zhao akan segera turun menemanimu. Lin Yang, mengapa Nona Jiu Feng berada bersamamu? Aku tidak ingin menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, akulah Kaisar Dewa. Aku akan memberikan kamu dan Yue kehidupan terbaik. Lin Yang, kau masih berbicara omong kosong. Lepaskan aku akan pulang sendiri. Ah. Lin Yang, anjing sampah seperti kamu, masih mengganggu Suer kami. Anak muda keluarga Zhao mana? Zhao King berusaha merugikan saya. Lin Yang menyelamatkan saya. Katak jahat seperti kamu, menggigit orang, menyebalkan. Menggigit orang, mengganggu orang. Ini datang untuk merusak hal baikmu. Kalian demi keuntungan kecil membawa Suer ke dalam bahaya. Kalian anggap dia apa? Ini sudah keterlaluan. Anjing tak berguna. Xia Sue adalah putriku. Kamu di sini mengurusiku. Lin Yang, cepat pergi. Dengar gak? Anjing bodoh, segera pergi. Suer, ingat ini, ke depannya tidak akan ada orang memaksa kamu melakukan sesuatu. Masih berbicara besar di sini. Cepat keluar dari sini. Jika kalian masih berani mengganggu Xia Sue, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Xia kalian. Makhluk tak tahu diri. Raja Dewa, semua sudah dibersihkan. Kumpulkan para pengendali naga. Malam ini, aku akan membuat keluarga Zhao lenyap.
Haha, Kakak Tian, barang baru datang, masih bagus pula. Kalian mau apa? Lepaskan aku, tunggu di luar, tunggu sampai aku selesai. Dia akan menjadi milik kalian setelah itu. Terima kasih, Kak Tian, jangan mendekat, nanti aku panggil orang. Panggil saja, ini adalah wilayahku. Lihat apakah kamu bisa memanggil seseorang ke sini. Minum ini, minum. Jangan sok berani, jika kamu teriak lagi, percayakah aku, akan kukoyak bajumu dan buang ke tumpukan sampah. Minum, hahaha. Tian Ge, pergi. Apa kamu tidak lihat aku sedang sibuk? King Ge sudah tidak ada. Siapa yang melakukannya? Tidak, saya tidak tahu. Ayo cari tahu, saya ingin melihat. Siapa yang berani mengganggu keluarga Zhao di kota Longcheng? Iya. Keluarga Zhao kalian, persiapkan urusan kalian. Keluarga Zhao kalian, persiapkan urusan kalian. Lin Yang, jangan terburu-buru. Temani adikmu. Berani mengganggu keluarga Zhao saya akan membuatmu tidak bisa bertahan hidup. Hutang yang keluarga Zhao kalian tinggalkan 5 tahun yang lalu, saatnya untuk melunasinya. Hahaha. 5 tahun yang lalu kamu berhasil melarikan diri. Kamu beruntung. Hari ini aku pasti akan memecahmu jadi 1000 bagian. Jadikan kamu persembahan untuk adikku. Ayo, sini. Hanya beberapa semut saja. Bisa kuhancurkan dengan mudah. Lin Yang, ayahku adalah gubernur sekarang. Jika kamu menyentuh sehelai rambutku, kamu dan keluarga Xia tidak akan ada yang selamat. Sekarang, berlututlah di depanku. Aku akan memberi kamu tubuh untuk dikuburkan. Hitung sampai 10. Keluarga Zhaomu telah menyerang keluarga Linku. Lin Yang, aku tidak akan mengatakan apapun. Lin Yang, keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu pergi. Sepertinya, kau diberi kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Tunggu, Lin Yang. Saya akan mengatakan semuanya. Saya akan mengatakan semuanya. 5 tahun yang lalu, keluarga Zhao kami hanya menerima uang untuk mengurus sesuatu untuk orang lain. Orang yang menginginkan nyawa kalian, bukan kami. Lalu siapa? Saya hanya ingat, orang itu dipanggil Silao. Selain itu saya juga tidak tahu. Apa yang terjadi padanya? Dia terkena racun berbahaya, Lin Yang. Dia masih perawan. Jika kamu tertarik padanya, aku akan menyerahkannya padamu. Asalkan kamu melepaskanku, bagaimana? Benar-benar, kamu melepaskanku. Bersihkan semuanya. Iya, Raja Dewa. Kamu mau melakukan apa? Kamu pernah dengar siksa Asura 18? Aku tidak tahan lagi. Tolong bantu aku, ya. Aku tidak tahan lagi. Tolong bantu aku, ya. Jangan bergerak dulu. Kenapa? Apa aku tidak cukup cantik? Aku sudah menikah. Kamu sudah tidak apa-apa. Pulangkan saja. Tunggu. Yang Mulia Kaisar, penunggang naga telah mengepung keluarga Zhao. Mohon Yang Mulia Kaisar memberi perintah. Baiklah. Malam ini kita akan memberikan kepada keluarga Zhao sebuah hadiah besar. Selamat kepada tuan rumah, kenaikan jabatan gubernur. Selamat, Tuan Zhao. Tuan Si terlalu merendah. Kali ini, saya, Zhao, bisa menjadi gubernur. Semua berkat bantuan Tuan Si dan Tuan Kong. Hahaha. Tapi saya datang dengan perintah dari Tuan Kong. Sisa-sisa keluarga Lin masih hidup. Singkirkan dia. Tuan Kong memerintahkan Zhao untuk menyelesaikannya. Hahaha, Tuan Kong berkata, selama kau bisa menyingkirkan Lin Yang kali ini, tahta penguasa kota naga akan menjadi milikmu. Hanya semut kecil. Aku bisa menghancurkannya dengan sekali sentuh. Hahaha. Tuan rumah, ada masalah. Kalian sangat panik. Begitu tidak terhormat. Anak sulung dan anak kedua sudah hilang. Siapa yang melakukannya? Iya, ini Lin Yang. Lin Yang, tidak mungkin. Dia di mana? Aku akan memotongnya menjadi 1000 potongan. Tuan Zhao. Aku Lin Yang.
Aku datang untuk memberikanmu jam ini. Lin Yang, kau masih berani datang? Aku akan menguliti dan mencabik-cabikmu untuk membalas kematian anakku. Hari ini, aku akan membuat seluruh keluarga Zhao mengubur diri bersama keluarga Lin kami. Anjing sialan dari keluarga Lin, HMPH, masih berani begitu lancang. Ayo serbu dia. Kenapa kalian cuma diam? Siapa yang ngelakuin ini padanya? Aku kasih 1 miliar buat yang ngelakuin. Silao, mohon bantuan tuan. Balas dendam atas kematian putraku. Tak perlu kau katakan. Aku juga akan menangkap anak muda itu. Tuan Si, 5 tahun lalu, mengapa tuan menyerang keluargaku? Menginjak kecoa. Apakah perlu alasan? Silao adalah orang dari keluarga Kong di Guigo. Apakah kamu berani membuat musuh dengan dia, keluarga Kong di Guigo? Apa itu? Keluarga Kong di Guigo. Apa itu? Sombong? Kamu berani menghina keluarga Kong dari Guigo. Silao memang seorang ahli di medan pertempuran Asura. Kamu seperti pemotong babi dan anjing. Lin Yang, kamu selesai. Hahaha. Raja Dewa, aku datang. Tidak perlu. Aku akan datang sendiri. HMPH, hampir mati saja. Kamu masih berani bicara keras. Terima ini. Kekuatan ilahi. Kau sebenarnya siapa? Seekor anjing keluarga Kong. Saja pantas tahu namaku. Lin Yang. Jika aku sampai celaka sedikit saja, keluarga Kong lembah hantu tidak akan melepaskanmu. Jangan bicara tentang keluarga Kong yang kecil. Meskipun Tuan lembah hantu datang, hanya layak menjadi anjingku. Kau tidak boleh memukulku. Beri aku alasan untuk tidak memukulmu. Aku tahu adik perempuanmu, Lin Wanru, keberadaannya. Aku tahu tentang adik perempuanmu, keberadaan Lin Wanru. Apa katamu? Di mana adik perempuanku? Asal kau tidak memukulku, aku akan memberitahumu keberadaannya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syarat kepadaku. Bawa pergi. Kau tahu? Aku tidak tahu. Lin Yang, aku tahu aku salah. Ampuni nyawaku. Sudah kukatakan, malam ini, keluarga Zhao akan hancur. Jiu Feng, dengar perintah. Kaisar Dewa, perintahkan penunggang naga untuk membasmi keluarga Zhao. Aku akan membuat keluarga Zhao di kota naga menghilang. Perintah diterima. Di mana pengendali naga? Ada di sini. Perintah dari Kaisar Dewa, membasmi keluarga Zhao. Iya. Kaisar Dewa, saya tahu saya salah. Ampuni saya. Kaisar Dewa, keluarga Zhao telah sepenuhnya hilang dari kota naga. Mereka telah lenyap. Gerakan Istana Naga dan Istana Phoenix, dan semua pengendali naga, untuk mencari keberadaan adikku. Dewa Agung, lalu, bagaimana dengan keluarga Kong di Lembah Setan? Yang paling penting sekarang adalah menemukan adikku. Mengenai keluarga Kong di Lembah Setan, biarkan mereka bertahan hidup beberapa hari dulu. Bagaimana perkembangan tugasnya? Semua sudah diatur dengan baik. Besok adalah hari ulang tahun istri Anda. Keluarga-keluarga besar di Longcheng, selebriti papan atas di industri hiburan, kepala keluarga dari berbagai keluarga terpandang, semua akan hadir. Bagaimana dengan pakaiannya? Pakaian itu dibuat tangan oleh puluhan desainer kelas dunia. Mereka menjahitnya sendiri. Sudah selesai. Hadiah untuk Swear. Bagaimana persiapannya? Kalung terbaik di dunia, bintang dunia, sudah didapatkan. Baik. Aku pasti akan memberikannya pada Swear. Pesta yang meriah. Ku dengar Lin Yang benar-benar memesan di Hotel Longcheng. Kakek, kau bilang kita harus pergi atau tidak ya? Lin Yang ini pasti sedang menyembunyikan sesuatu dari kita. Harus pergi. Harus pergi dan melihatnya dengan jelas. Itu dia, melihat menantu yang tidak berguna itu. Apa sih rencana liciknya? Saya harus menjaga putri saya dengan ketat. Jangan sampai si Lin Yang itu menyerahkannya kepada anak konglomerat itu. Itu Lin Yang benar-benar bisa memesan Hotel Longcheng. Menurutku, pasti karena jual istri untuk menjalin hubungan. Dia bahkan bilang akan mengundang orang besar dari Longcheng.
Siapa yang akan menggubris dia? Dia, Lin Yang, berjanji dengan sangat muluk-muluk, nanti yang malu. Bukankah tetap keluarga Xia saya? Kurasa Lin Yang ini mungkin tidak akan bisa menepati janjinya, mungkin tidak berani datang. Dia tidak akan melakukannya. Aktris papan atas Zhao Qianqian datang. Zhao Qianqian. Dia adalah bintang internasional loh. Nona Xia, selamat ulang tahun. Terima kasih. Meminta seorang aktor, aktris itu mudah saja. Aku tidak percaya dia bisa mengundang orang penting dari Longcheng, tokoh penting tingkat atas. Bahkan kepala kepolisian Longcheng datang. Kepala kepolisian datang. Selamat ulang tahun, Nona Xia. Terima kasih. Pemimpin Longcheng datang. Para pemimpin Longcheng semuanya datang. Selamat ulang tahun, Nona Xia. Terima kasih. 4 penguasa naga Longcheng telah tiba. Keempat penguasa naga semuanya telah tiba. Ini adalah tokoh-tokoh penting tingkat atas Longcheng. Nona Xia, saya mewakili keempat penguasa naga. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Lin Yang di mana? Tolong lihat ke sini. Lin Yang, semua ini milikmu. Saya sudah bilang, saya akan membuatmu menjadi yang terhebat di dunia, wanita yang paling bahagia. Saya pernah bilang, saya akan membuatmu menjadi wanita yang paling bahagia di dunia. Bukankah itu beberapa hari lalu? Mendapatkan 30 miliar. Bintang abad itu bagaimana bisa ada di tangan Lin Yang? Bagaimana mungkin? Dia seorang menantu, 30 miliar. Apakah dia pernah bermimpi punya uang sebanyak itu? Tunjukkan padaku. Pasti palsu. Makhluk bodoh yang tak tahu diri. Bintang abad ini adalah orang yang aku antar sendiri. Mana mungkin palsu? Ini. Bagaimana mungkin? Ini adalah rumah mewah terbaik di pusat kota. Kedepannya, ini akan menjadi rumah kita. Rumah kita. Mulai sekarang, saya tidak akan membiarkan wanita saya menderita sedikit pun lagi. Kakek, lihatlah apa yang dikatakan Lin Yang. Maksudnya adalah, Xia Sui menderita di rumah kita, bukan? Siapakah sebenarnya Lin Yang ini? Yu Xiang, apakah kamu tahu? Lin Yang. Bukankah dia hanya sampah, apalagi yang bisa dia jadi? Lin Yang ini pasti tidak sederhana. Lin Yang ini pasti tidak sederhana. Apa Anda sudah tua? Dia seorang sampah. Apa identitas yang dia miliki? Brengsek, kakek. Kamu wanita cantik yang bodoh. Kamu ngerti apa? Yu Xiang, panggilkan Lin Yang ke sini. Ingat, sikap harus sangat sopan. Baiklah. Xiao Sui, sejak kalian pindah dari keluarga Xia, kakek benar-benar merindukan kalian. Kakek, kami akan sering datang mengunjungi Anda. Keluarga tidak perlu banyak bicara. Kau benar-benar cucu perempuan yang baik bagi kakek, ya. Tentang Lin Yang itu, kakek bertanya sedikit. Ya, di pesta ulang tahun Xiao Sui itu, bagaimana kau bisa mengundang begitu banyak bos besar dari kota naga? Itu semua? Aku pernah menyelamatkan seorang misterius. Mereka semua datang karena memikirkan orang itu. Baru datang karena itu. Apakah orang-orang ini masih akan datang? Tidak akan. Dia cukup sibuk. Selain itu, kebaikan sudah dibalas. Saya tidak akan menghubungi lagi di masa depan. Begitu ya? Aku bertanya padamu. Kau sebenarnya siapa? Lin Yang, aku bertanya padamu. Kau sebenarnya siapa? Kakek, kenapa kau bertanya seperti itu? Hotel Longcheng ini bukan tempat yang bisa dipesan hanya dengan koneksi. Lin Yang,
Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Ini sangat mudah. Mengandalkan uang. Lihat betapa hebatnya kamu. Ada hotel Longcheng, ada rumah mewah. Bagaimana beberapa uang kotor bisa membuat ayam jadi phoenix? Sekedar pamer pun masih terlihat miskin dan menyedihkan. Dengan sedikit uang kotor, sudah bisa sesuka hati. Apakah untuk sesuka hati tidak perlu uang? Apa hanya mengandalkan mulutmu? Lin Yang, tolong berbicara dengan lebih sopan. Jangan lupa posisimu. Kamu adalah menantu dari keluarga Xia kami. Bu. Kalian jangan banyak bicara. Yuyu masih ada di sini. Beberapa uang kotor. Kamu pikir bisa membeli seluruh Longcheng? Dengan itu, saya memang berniat seperti itu. Saya pernah berjanji pada Yuyu, aku akan membangunkan istana untuk Yuyu. Kebetulan ada lahan kosong. Apakah istana putri itu yang dibangun Papa? Ya, nanti, Yuyu kita akan menjadi putri tercantik di kota naga. Membangun istana. Kau pikir kau adalah jenis katak apa itu? Menurut saya sih, sebuah kastil yang dibuat dari pasir. Hanya sebuah kastil saja. Berani main game gak? Kenapa gak berani? Dalam sebulan, kastilnya belum jadi. Bawa kekasihmu yang kecil itu keluar dari kota naga. Kakak, ayo. Baik. Jika aku menang, kau keluar dari keluarga Xia. Pulihkan status Suer. Baiklah, sudah diputuskan. Yi, kau gila, bermain game seperti ini dengannya. Ibu, membangun istana itu bukan seperti membeli kubis. Tidak bisa dibangun sesuka hati. Dia pasti kalah. Lin Yang, 1 bulan sama sekali tidak mungkin tercapai. Lin Yang, kau tunggu saja untuk diusir dari Longcheng. Raja Dewa, ada petunjuk tentang keberadaan adik Anda. Saya sedang menyelidikinya. Baik. Segera beritahu saya jika ada perkembangan. Ya. Siapapun itu berani menyentuh adikku, akan kubuat dia menyesal seumur hidup. Tempat untuk membangun kastil sudah ditemukan. Ada sebidang tanah di selatan kota. Dilelang besok siang. Tanah itu sangat laku. Pacar Xia Yi, kelompok pertama di kota Longcheng. Anak muda keluarga He juga akan ikut serta. Pacar Xia Yi, atur semuanya. Saya akan mengambil alih tanah ini sendiri. Baik. Selamat siang, mohon tunjukkan undangan Anda. Aku tidak. Yi, bukankah ini ipar laki-lakimu yang tidak berguna itu? Undangan saja tidak ada, malah datang ke sini mempermalukan diri. Sialan. Dia bahkan tidak pantas menjadi tukang sapu sepatu untukku, apalagi pantas menjadi suamiku. Permisi, apakah kalian bersama? Tidak. Lihat saja penampilannya yang miskin itu. Apa dia terlihat seperti orang yang seharusnya bersama kami? Lin Yang, kalau sekarang kamu berlutut dan menjilati sepatuku sampai bersih, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membawamu masuk. Tidak usah. Nanti akan ada yang mengundang saya masuk. Anjing bodoh ini, ada masalah ya? Apa nggak bisa berhenti ngoceh? Betul. Ini adalah lelang yang diselenggarakan oleh keluarga Zhou. Kamu kira kamu siapa? Cepat tutup mulutmu. Lin Yang, kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk menghadiri lelang. Tapi aku tidak punya undangan. Ayo, aku akan membawamu masuk, Nona. Tidak kusangka kau adalah putri keluarga Zhou. Aku sudah setahun tidak bertemu ayahku. Bagaimana mungkin kau bisa bertemu dengannya? Lelang hari ini. Dia tidak datang, tidak masalah, Lin Yang. Saya sudah tidak berharap lagi. Tenang saja. Hari ini dia akan datang. Tenang saja. Hari ini dia akan datang. Terima kasih. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Silakan duduk dulu. Aku keluar sebentar. Zhou Kun, ini aku, Tuan Raja Dewa. Kenapa kamu meneleponku? Aku sekarang sedang di tempat lelangmu. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan padamu. Lin Yang.
Pemalas yang hidup dari perempuan. Jangan kira kamu masuk ke sini hanya karena bergantung pada seorang wanita, lalu bisa merasa gagah. Tanah ini tidak bisa kamu beli. Kamu, Lin Yang, kamu tunggu aku di sini. Lin Yang, cepat duduk, lelang akan segera dimulai. 500-mu di selatan kota, mulai lelang. 51 miliar. 70 miliar. Lin Yang, kulihat kau, anjing tak berguna ini. Dengan apa kau akan melawan aku? 100 miliar. Lin Yang, anjing gila, kau menggonggong apa? Apakah kamu mampu membelinya? 100 miliar sekali. 100 miliar 20 juta. 200 miliar. Lin Yang, apa kamu sengaja? Kamu orang miskin. Kalau tidak bisa membeli, jangan ikut campur di sini. Kenapa kau tidak berteriak lagi? 200 miliar sekali. 210 miliar. 500 miliar. Seseorang, tarik anjing gila ini keluar. Siapa yang membuat keributan di sini? Ayah. Kepala keluarga Zhou ternyata datang. Kepala keluarga Zhou. Saya adalah putra keluarga He. Dan juga VIP di ruang lelang kalian. VIP. Anjing gila ini terus-menerus meneriakkan harga sembarangan. Usir dia keluar. Kurasa kau mencari pukulan. Tuan Zhou, kau berani memukulku? Kau tahu aku siapa? Aku adalah putra keluarga He. Keluarga He, lalu bagaimana? Perintahkan. Batalkan hak lelang keluarga He. Masukkan ke dalam daftar hitam. Dan juga, usir orang dari keluarga He yang tidak takut mati ini. Usir dia keluar. Usir orang dari keluarga He yang tidak takut mati ini. Usir dia keluar. Nama keluarga Zhou, beraninya kamu. Lepaskan aku. Tuan-tuan, saya umumkan, tanah ini milik Tuan Lin. Kami tidak tahu bahwa Yang Mulia Raja Dewa sudah tiba. Mohon ampun, Tuan. Sudah berapa lama kamu tidak bertemu dengan putrimu? Kenapa tiba-tiba orang dewasa bertanya seperti itu? Anakmu beberapa hari yang lalu hampir menjadi korban pelecehan. Apakah kamu tahu? Saya tidak tahu. Dengar-dengar kamu di luar sana sudah memiliki keluarga lain. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang ayah seperti itu? Tuan, bagaimana Anda bisa tahu semua ini? Masalah keluarga Anda, saya tidak akan campur tangan. Tapi saya hanya akan mengatakan sekali saja. Kedepannya, kerjasama antara Shen Yu dan keluarga Zhou harus melihat wajah Zhou Nana. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Lin Yang, ibu saya terkena penyakit lama secara tiba-tiba. Kamu cepat datang ke rumah. Ibu, kamu merasa bagaimana? Masih hidup? Kenapa kamu bawa sampah ini ke sini? Kamu sengaja membuatku marah ya? Bukan begitu, Ma. Aku bilang kamu itu seperti bayangan. Ikut-ikut saja. Apa urusannya kamu dengan masalah keluarga Xia? Memang begitu. Cepat keluar dari sini. Sungguh sial. Aku datang untuk melihatmu. Jangan bicara seenakmu. Anjing saja mengunjungi majikannya. Tidak perlu. Cepat keluar dari sini. Baiklah, Kak. Xia Yi. Apakah kau lupa? Kita masih punya permainan yang belum selesai. Orang yang kalah harus pergi dari keluarga Xia. Lin Yang. Percaya nggak kalau aku cabut gigi-gigimu satu persatu? Lihat apakah kamu masih berani bicara kasar. Pergi keluar dari sini. Mama, jangan bersemangat. Bu, ada apa dengan ibu? Kau keluar dari sini. Bu, ada apa dengan ibu? Bu, ada apa dengan ibu? Bu. Semua salahmu, menantu yang tidak berguna. Jika ibuku kenapa-kenapa, aku tidak akan memaafkanmu. Cepat hubungi dokter. Tenanglah, ibu pasti akan baik-baik saja. Kau ini menantu yang tidak berguna. Apa yang bisa diharapkan darimu? Masih Sahua Tuo. Saya sudah menghubungi He Yu, ayahnya He Xiang. Namun, seorang ahli obat tingkat tinggi. He Xiang juga layak disejajarkan dengan Sahua Tuo. Saudara senior, kamu juga layak membicarakan ahli obat. Saya ingin melihat siapa yang layak aku bantu. Itulah dia adalah Lin Yang, anak bagus. Berani melawan keluarga He kami. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu terbelah perutmu, sangat menderita. Dia hanyalah anjing keluarga Xia kami.
Jangan hiraukan dia, silakan periksa kesehatannya dulu. Dia sudah tidak tertolong lagi, silakan persiapkan pemakamannya. Dia sudah tidak tertolong lagi, silakan persiapkan pemakamannya. Ibu. Kupikir dia adalah ahli pengobatan hebat. Hanya seorang penipu yang suka pamer di dunia medis. Kamu bilang apa? Lin Yang, kamu sudah hampir mati masih berbicara besar. Ayahku adalah seorang master obat top di dalam negeri. Dia bilang kalau dia tidak bisa menyelamatkan seseorang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sekumpulan katak dalam sumur. Lin Yang sudah menghubungi tabib sakti Sai Huatua. Lelucon. Tabib sakti Sai Huatua adalah tabib suci saat ini. Hanya dengan kau bisa memanggilnya. Kau mengada-ada apa? Kau benar-benar menganggap semua orang belum pernah mendengar nama Sai Huatua, bukan? Lin Yang, aku tidak keberatan memberitahumu. Ayahku adalah cicit dari dokter sakti Sai Huatuo. Sai Huatuo memiliki cicit sepertimu. Benar-benar akhir hayat yang memalukan. Singkatnya, jika kau bisa memanggil leluhurmu, aku panggil kamu ayah. Aku tidak punya anak setua kamu. Tabib hebat seperti Huatuo datang. Apa? Tabib hebat seperti Huatuo datang. Menyelamatkan nyawa itu penting. Iya. Tabib hebat. Bagaimana kondisi ibuku? Tidak apa-apa, saya hanya perlu memberikan beberapa jarum, dia akan sembuh. Ibu, bagaimana kabarmu? Tiba-tiba saya merasa jauh lebih baik. Terima kasih, dokter. Nona, tidak perlu berterima kasih. Apakah kamu ingat, kami sudah pernah bertemu. Kamu adalah yang saat itu menyelamatkan saya. Nona, apakah kamu ingat sekarang? Saat itu saya juga diutus oleh Tuan Lin. Lin Yang. Guru besar, apakah Anda masih ingat saya? Siapa kamu? Kami pernah bertemu beberapa tahun yang lalu. Saya bahkan pernah menerima kebaikan dari Anda. Banyak orang yang telah menerima kebaikanku. Apa sih kamu ini? Nama baikku tidak akan kubiarkan dirusak oleh orang sepertimu. Banyak orang yang telah menerima kebaikanku. Apa sih kamu ini? Nama saya tidak akan biarkan orang sepertimu merusaknya. Guru Agung. Saya, kamu bisa memanggilnya sekarang. Kamu. Jika kamu tidak bisa memanggilnya, biarkan anakmu yang memanggilnya. Lelucon. Lin Yang, kau ini siapa? Kau pantas. Lin Yang. Anjing tak berguna, berani sekali kau. Berani macam-macam dengan keluarga He kami. Akan kubuat kau tak bisa bertahan di Longcheng. Kau siapa sebenarnya? Berani sekali berbicara seperti itu kepada Tuan Lin, guru besar. Siapa gurumu? Kau ini buta. Aku mengajarkanmu ilmu pengobatan, agar kau menyelamatkan orang yang sakit dan terluka, bukan untuk menyombongkan diri. Tuan Lin. Barang ini memiliki mata namun tidak mengenal tai. Dia hanya seseorang yang beberapa tahun lalu menerima kebaikan dari saya, tidak ada hubungan dengan saya. Kamu keluar sini. Saya peringatkan kamu, Tuan Lin adalah orang yang tidak bisa kamu ganggu. Sebaiknya kau lebih sopan padanya. Guru besar. Siapa sebenarnya Lin Yang itu? Pernahkah kau mendengar tentang Kaisar Dewa? Kaisar Dewa. Pernahkah kau mendengar tentang Kaisar Dewa? Kaisar Dewa. Guru besar, jangan-jangan Anda salah. Lin Yang itu anjing sampah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Kaisar Dewa? Kau yang mencari masalah. Jangan sampai menarik aku ke dalamnya. Aku katakan padamu, jika kau tidak ingin keluarga He punah, lebih baik kamu berlutut dan meminta maaf pada Kaisar Dewa. Baik. Ayah. Apakah kita harus membiarkan anjing sampah ini terus menginjak-injak kita? Segera minta maaf kepada Tuan Lin. Ayah, kamu sedang apa ini? Minta maaf. Tidak perlu. Tuan Lin. Tadi semua salahku. Mohon Tuan memaafkan kesalahan kecilku. Ampuni keluarga kami.
Pergilah. Cepat pergi. Iya, iya, iya. Karena pasien baik-baik saja, saya juga harus pamit sekarang. Tabib, tunggu sebentar. Terima kasih banyak atas bantuan tabib kali ini. Mohon tabib berkenan datang ke rumah kami, keluarga Xia. Keluarga Xia yang kecil ini tidak pantas untuk tabib datang. Seandainya bukan karena pertimbangan dari Tuan Lin, saya tidak akan datang lagi. Kalau bukan karena Pak Lin, aku tidak akan datang lagi. Pak Lin, saya permisi dulu. Tapi jika ada perlu, silahkan perintah saja. Lin Yang, mengapa dokter ajaib itu begitu sopan padamu? Ibu, kenapa Anda masih banyak bicara dengannya? Penyakit Anda sebenarnya tidak ada apa-apa. Biarkan saya periksa. Itulah menantu yang tidak berguna. Sudah disusun. Terserah kamu mau pikir apa. Ayo kita pergi. Bu, lihat dia cemas begitu. Bu, tolong bantu saya. Tenang saja, ibu pasti mendukungmu. Penyakitku juga bukan dia yang menyembuhkan. Kita tidak berutang apa-apa padanya. Ibu, tetap saja Anda sayang padaku. Untuk anjing sialan ini. Tunggu saja, aku tidak akan membuatmu mudah. Raja Dewa, persiapan pembangunan kastil telah selesai. Beritahukan. Aku ingin desainer terbaik di dunia untuk membuat gambarnya, dan arsitek terbaik untuk membangunnya. Aku ingin memberikan kastil termegah untuk Yuyu. Ya. Jiu Feng, apalagi yang kau perlukan? Yang mulia Kaisar, ada kabar tentang adik perempuan Anda. Di mana? Keluarga Kong di Lembah Setan. Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki secara diam-diam. Dulu keluarga Kong di Lembah Setan adalah tempat berlindung keluarga Lin. Adik perempuan Anda, Lin Wanru, dibawa pergi secara rahasia oleh keluarga Kong. Membinasakan keluargaku, menculik adikku. Keluarga Kong harus binasa. Menyampaikan perintah tertinggi Kaisar Ilahi, memerintahkan 4 raja dan 5 jenderal berkumpul dengan cepat. Sasaran keluarga Kong dari Guigu adalah Raja Dewa, istri Anda, An. Saya telah memerintahkan Xiao Long dan Long Dian untuk melindungi secara diam-diam. Ya. Keluarga Kong, aku pasti akan membuatmu merasakan pembalasan darah dengan darah. Makanan datang. Ini ikan mas merah yang aku buat. Kamu dan Yuyu sama-sama suka makan. Ibu, ini kelihatan sangat harum. Cepat duduk. Lin Yang, apakah kamu sedang memiliki masalah akhir-akhir ini? Saya harus pergi jauh besok untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Apakah berbahaya? Tidak berbahaya. Tenang saja, setelah semuanya selesai, saya akan segera kembali. Saya hanya khawatir, kamu akan seperti 5 tahun yang lalu, kan? Aku sudah janji padamu. Aku akan seumur hidup menemanimu. Baik, aku percaya padamu. Cepat makan. Suer, tunggu aku kembali. Aku akan memberitahumu identitas asliku. Menghadap Tuhan Kaisar, para pengendali naga telah sepenuhnya berkumpul. Dengarkan perintah, masuk ke Guigu. Dengan taat mengikuti wahyu Tuhan Kaisar. Gadis cantik, aku datang. Jangan mendekat. Kamu tahu kan, aku suka sekali melihatmu berjuang seperti ini. Kenapa aku harus menghancurkan keluarga Lin? Karena aku suka sekali melihat ekspresi ketakutanmu ini. Ekspresi ini, aku takkan pernah bosan memainkannya. Jadilah baik-baik dalam hidup ini. Jangan sentuh aku. Pergi dari sini. Jangan sentuh aku. Sungguh menyenangkan. Panggil orang. Ada apa yang ingin diperintahkan? Tuan, ambilkan mangkuk makanan anjing itu. Jangan biarkan dia pingsan. Saya belum cukup. Ayah saya di mana? Dia sedang menemani orang penting dari Guigu. Sekelompok orang bodoh. Saya pasti akan menghancurkan kalian. Tuan-tuan, Kong mengucapkan terima kasih atas kunjungan kalian.
Tuan rumah Kong, Raja keluarga Kong. Mengapa tidak terlihat putra Anda, anakku yang tidak berguna itu? Hanya tahu bermain wanita di luar sana. Ternyata Kong Sao benar-benar ahli dalam hal ini. Dengar-dengar, 5 tahun lalu karena seorang wanita membinasakan sebuah keluarga kecil di Jiangcheng. Itu hanyalah kekuatan kecil yang tidak penting saja. Membinasakannya ya sudahlah. Benar, kepala keluarga Kong. Hari ini Tuan mengundang kami beberapa orang. Untuk urusan apa ya? Hari ini aku mengundang kalian semua. Ini adalah pengumuman suatu hal. Keluarga Kong saya berencana untuk bergabung dengan domain dewa, menjadi bawahan Kaisar Dewa. Keluarga Kong saya berencana untuk bergabung dengan domain dewa, menjadi bawahan Kaisar Dewa. Saya menganjurkan kalian semua untuk bergabung dengan domain dewa bersama saya. Bergabung dengan domain dewa dan menjadi tangan kanan Kaisar Dewa. Kami semua sangat terhormat. Hanya, tidak tahu apakah Kaisar Dewa akan menerima kita. Ketua Gui Gugu sudah pergi untuk bernegosiasi dengan Dewa Domain. Tidak lama lagi, dia pasti akan membawa kabar baik untuk kita. Jika bisa bergabung dengan Dewa Domain, bukankah kami akan terbang tinggi? Ayo, cheer, come on, dunia ilahi dan Kaisar ilahi. Di mataku, tidak ada artinya. Diam, anak durhaka. Apakah kamu ingin membuat keluarga Kongku mengalami bencana besar? Kamu sudah pikun. Selama kita bersatu di Guigo, memusnahkan Divine Realm, menjadi Kaisar Dewa sendiri. Apa yang salah dengan itu? Anak durhaka ini selalu suka berbicara sembarangan. Saudara-saudara, sabar ya. Membasmi alam dewa. Omongannya besar sekali. Membasmi alam dewa. Omongannya besar sekali. 5 tahun yang lalu kalian membasmi seluruh keluarga Lin saya. Memaksa saya ke medan perang Asura. Sekarang malah lupa siapa saya. Injak sampai mati seekor semut. Kau perlu tahu siapa dia? Panggil seseorang, usir dia untukku. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Kalian tidak pantas tahu. Di mana adikku sekarang? Jadi kau mencari adikmu? Kamu benar-benar beruntung. Adikmu, dia masih hidup. Adikmu sangat lembut. Hari ini, keluarga Kong akan punah. Punah. Kamu berani menyentuh aku akan membuatmu sangat menderita. Ada orang. Pemimpin Guigo telah tiba. Pemimpin kembali. Anak muda, kamu selesai. Keluarga Kong dari Guigo segera akan menjadi bagian dari wilayah dewa, orang-orang dewa Kaisar. Kamu selesai. Hari ini semuanya hancur. Karena kalian keluarga Kong. Aku kembali. Tuan Lembah, kau kembali. Bagaimana pembicaraan tentang bergabung dengan alam ilahi? Aku bahkan tidak bertemu dengan Yang Mulia Kaisar Ilahi. Jadi, permintaan kita untuk bergabung dengan alam ilahi gagal. Hanya dengan kalian sekumpulan orang yang tidak terorganisir ini saja tidak pantas menjadi anjing untuk Shen Yu. Kau bilang apa? 4 Raja Dewa Shen Yu telah tiba. Tuan Lembah, apakah Shen Yu mengetahui kita ingin bergabung dengan mereka, sengaja datang untuk menerima kita? Ayah, bisakah kamu berhenti bermimpi di siang hari? Diamlah. Utusan dunia ilahi sudah datang. Kalau kamu masih bicara sembarangan, aku tidak menganggapmu anakku lagi. 5 Jenderal dunia ilahi sudah tiba. Nyonya Agung Jiu Feng dari Istana Phoenix di luar wilayah telah tiba. Tuan Lembah, ini adalah kekuatan tempur tingkat atas dari alam dewa. Apa yang dia lakukan ke keluarga Kong kita? Melakukan apa? Tentu saja untuk mengambil nyawa kalian. Nyonya Agung Jiu Feng, ada urusan apa Anda datang? Mundur. Menghormati Kaisar Ilahi. Kau adalah Kaisar Ilahi. Hari ini,
keluarga Kong kalian pasti akan binasa. Yang mulia Kaisar Ilahi, kau dan keluarga Kong punya dendam, balas dendamlah. Punya musuh, balas dendamlah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Siapapun yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Kong, minggir. Agar aku dan yang tak bersalah terhindar. Selesai, selesai. Keluarga Kongku mendapat Tuhan Kekaisaran. Langit menginginkan keluargaku, Kong. Anak durhaka, semua ini gara-garamu. Kehebatan keluarga Kong selama 100 tahun, hari ini akan hancur di tanganmu. Lin Yang, kau bisa menjadi kaisar dewa. Aku, Kong Lianji, juga bisa. Tunggu sampai aku mengalahkanmu. Tahta kaisar dewa akan menjadi milikku. Coba saja kau berani tidak hormat kepada kaisar dewa. Lin Yang, kau tidak boleh menyentuhku. Hanya saya yang tahu di mana adikmu. Kau ingin membunuhku? Jangan harap bisa bertemu dengannya. Orang terakhir yang mengancam Tuan Dewi Tuhan seperti itu, tulang-tulangnya sudah hancur. Lin Yang. Namun, kau harus melepaskanku. Kamu masih berani bicara syarat sekarang? Kamu belum cepat keluar. Panggil adik perempuan Dewa Kaisar keluar, supaya bisa memohon ampun pada Dewa Kaisar. Lin Yang, kamu tunggu saja. Kejar dia. Tangkap hidup-hidup. Iya. Raja Dewa telah menemukan adikmu. Wan Rou. Wan Rou, Wan Rou. Jangan sentuh aku. Ini aku kakakmu, kakak. Kenapa kau baru datang, kak? Maaf, semua salahku. Aku janji padamu, aku pasti akan membalaskan dendammu, Kong Lianji, bajingan. Aku pasti akan membuatmu menjadi daging cincang dan memberi makan anjing. Wan Ru, aku janji padamu, kakak pasti tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan lagi. Laporkan kepada Yang Mulia Kaisar. Kong Lianji membiarkan dia kabur. Bagaimana dia bisa kabur? Aku meremehkan kekuatannya. Mohon Yang Mulia Kaisar menghukum hamba. Bangunlah, keluarkan surat perintah pengejaran. Tangkap segera. Baik. Bawa Wan Ru untuk ganti pakaian. Baik. Jangan dekati kami. Wan Ru, jangan bertindak terburu-buru. Aku sudah tidak memiliki kehormatan lagi. Hidup pun sudah tak berarti lagi. Hidupku telah berakhir. Wan Rou. Cepat, cepat panggil Sai Hua Tuo. Cepatlah. Yang Mulia Kaisar, dia sudah tiada. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Wan Ru, semua salah kakak. Jiu Feng, dengar perintah. Siap. Tangkap Kong Lianji di seluruh kota. Aku akan mempersembahkan kepalanya sebagai penghormatan untuk adikku. Iya. Lin Yang, tidak perlu mencariku. Aku menunggumu di Longcheng. Tentu saja. Dan juga istrimu yang cantik ini. Lin Yang, Xia Sue. Kong Lianji, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan merobekmu menjadi serpihan kecil. Apa yang kalian ingin lakukan? Ayah, ibu diculik orang jahat. Cepat pergi selamatkan ibu. Jangan khawatir, Yuyu, ayah pasti akan menyelamatkan ibu. Lin Yang, kau sebenarnya siapa? Yang Mulia Kaisar Dewa, hamba gagal dalam tugas. Mohon hukuman dari Yang Mulia Kaisar Dewa. Kaisar Dewa. Tunggu sampai Kong Lianji diselesaikan. Nanti aku akan menghukummu. Iya. Lin Yang, kamu sudah kembali ke Longcheng, kan? Ingin menyelamatkan istrimu. Aku menunggumu. Lin Yang. Aduh. Sungguh gadis yang cantik. Tunggu sampai aku mengalahkan Lin Yang. Aku pasti akan memainkanmu. Lepaskan aku. Lin Yang tidak akan membiarkanmu pergi. Lepaskan aku. Oh ho 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 ho. Bebaskan aku. Tenang saja.
Kali ini, dia tidak punya jalan untuk melarikan diri. Yang mulia, izinkan saya yang akan pergi sendiri. Yang mulia, berikan saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Izinkan saya ikut pergi. Baik. Kamu ikut denganku. Iya. Lin Yang sudah datang. Lin Yang, cepat pergi, cepat pergi. Dia adalah Tuan Kaisar Dewa. Bagaimana mungkin aku takut padanya, Kaisar Dewa? Karena kamu sudah tahu identitasku. Masih berani datang untuk mencari mati. Sepertinya kamu sangat percaya diri, ya, Lin Yang. Hari ini, kamu selesai menyakiti adikku dan menculik istriku. Di mataku, kamu sudah jadi orang yang tidak berguna. Oh iya, rasa adikmu itu sungguh sangat menyenangkan. Tapi entah, bagaimana dengan istrimu? Hahaha, jangan sentuh dia. Aduh, aku sangat takut. Hari ini adalah akhir bagi kamu. Mulai besok, aku akan menjadi Kaisar Dewa yang baru. Hahaha. Ayo lakukan. Xiao Long, ternyata memang kamu memang selalu waspada padaku. Kamu sudah menebak siapa aku. Ya, tidak mungkin. Lin Yang, kamu bagaimana bisa tahu? Istana Naga penuh dengan ahli. Ternyata tidak bisa melindungi seorang ibu dan anak perempuan. Kamu pikir aku akan percaya? Dan kamu juga, meskipun tahu diri tidak sebanding denganku, masih berani datang ke Longcheng. Masalah Swesia adalah istriku. Itu juga dia yang memberitahumu, kan, Lin Yang? Tidak mengecewakan? Benar-benar kamu menyemprot, menarik. Xiao Long, sebagai pemimpin Istana Naga, aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Mengapa kamu mengkhianatiku? Sederhana saja. Posisi Kaisar Dewa itu seharusnya milikku. Hanya dengan kamu dan aku. Sekalipun kamu sangat kuat, kita berdua bekerja sama, tetap bisa mengalahkanmu. Hari ini kita lihat saja siapa yang akan jatuh lebih dulu. Lin Yang. Saat di rumah keluarga Kong, kamu menyembunyikan kekuatanmu, benar. Sekarang kalian bisa menerima nasib. Lin Yang. Aku sudah bilang, selama aku ada, aku tidak akan membiarkanmu sedikit pun menderita. Tuhan Agung, Kong Lianji dan Xiao Long sudah kutangani. Bawa mereka kembali ke alam ilahi dan hukum mati mereka. Lalu kirim mereka ke medan perang Asura. Ya, dan lagi, selidiki semua orang di Istana Naga secara menyeluruh. Siapapun yang memiliki niat jahat, tidak ada pengecualian. Saya mengerti. Ayah, Ibu, Wanru, dendam darah seluruh keluarga Lin telah terbalas. Kalian bisa tenang sekarang. Lin Yang, akhirnya kita bisa hidup bersama dengan baik. Dewa Kaisar, ada laporan mendesak dari medan pertempuran Asura. Pasukan besar dari wilayah jahat sedang menyerang perbatasan kita. Suer, sepertinya hari baiknya harus ditunggu lagi. Tidak apa-apa. Pergilah kau, aku akan menemani Yuyu di rumah, menunggumu. Jiu Feng, patuhi perintahku. Hadir, pergilah ke medan perang Asura, menjaga perbatasan. Iya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen.